Halo, selamat malam. Malam, Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Hmm, lumayan. Ya, baik. Hari ini kita masih belajar tentang pemfaktoran ya. Nah, tadi Nah, baru aja dibahas. oh iya, berarti materi kita hari ini masih pemfaktoran juga ya? Ngasih yang kemarin. Iya, masih yang kemarin. Yang Hmm, kemarin ada soal yang jadi tugas nggak sih? aku lupa. Lupa. Oh, Kalau pakai nggak baru salah. soalnya. Oh, iya, iya, iya. Oke, nggak apa-apa deh. Nah, baik. Kita bahas lagi ya. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu kan adalah persamaan dengan pangkat tertingginya berapa? Dengan pangkat tertinggi 2. Nah, Dua. pangkat tertingginya itu ya, makanya dia dikatakan persamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya seperti ini ya. Bentuk umumnya Hmm, itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di mana A ini merupakan koefisien dari X, kemudian B ini koefisien dari X juga, dan C itu adalah konstanta. Itu ya. Nah, nanti juga kita akan belajar bagaimana membuat grafik dari persamaan kuadrat. Oke, tapi sekarang kita cek dulu nih, bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau persamaan kuadrat itu bisa kita selesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, faktorisasi. Nah, faktorisasi kan udah kita bahas juga minggu lalu. Kemudian, kuadrat sempurna. Dan terakhir ada rumus ABC. Atau nama lainnya itu rumus kuadrat. Itu sama aja ya, rumus ABC. Nah, Kak mau make sure aja nih, kalau pemfaktoran masih ingat nggak? Atau udah bisa atau gimana? masih ingat sih. Masih ingat. Oke, kita ulang lagi ya. Misalnya nih kita punya wait ini. Sebentar. Misalnya kita punya persamaan kuadrat itu adalah x kuadrat tambah 3x tambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau secara pemfaktoran, apa yang kita lakukan? Kita bagi itu yang apa sih? X jadi A. Mm-mm. Oke, B. ya A, berarti koefisien X itu berapa? Satu ya, A-nya satu, B-nya sama dengan 3, C-nya Tiga. sama dengan 6. Enam. Nah, sekarang kita faktorkan. Berarti kalau kita faktorkan gini, kita buka dulu kurung X, terus gini X. Nah, setelah itu, kita cari angka yang gimana? Cari Yang dua K angka. Mm-mm. dari dua angka. Cari dua angka ketika kita kalikan sama dengan berapa? Dua angka. Kalau dikali sama dengan C. Ya, C-nya berarti 6 ya, sama dengan 6. Kalau kita tambahkan, Dua angka mm-mm, sama dengan B. sama dengan B. Nah, B-nya kita di sini 3. Nah, oke, kalau gitu bagaimana kita mengetahui angka-angka tersebut? Berarti kita cari faktor dari 6. 6 ya. Nih, Mhm. 6. 6 kalau kita bagi satu 6. 6 kalau kita bagi 2 3. 6 kalau kita 6 kalau kita apa namanya nih? 6 bagi 3 2. Oke, kira-kira yang memenuhi agar ditambahkan sama dengan 3 itu berapa? Hmm, dua kali tiga enam. Hmm, Nggak ada ya? nggak ada. Oke, berarti kalau nggak ada, yang kita lakukan adalah gimana? Lebih. Kita lakukan yang rumus ABC. Udah belajar nggak rumus ABC di sekolah? Belum. Baru Belum. faktoran. Oke. Atau kita ganti ke persamaan lain deh. Persamaan lain dulu ya yang bisa difaktorkan nih. Misalnya,
Misalnya X kuadrat dikurang 4X kurang 12 sama dengan 0. Nah, kalau gitu A-nya berubah ya. A-nya ini, oh ya, A-nya tetap satu, A-nya tetap satu, B-nya sama dengan negatif 4, C-nya sama dengan negatif 12. Oke, sekarang kita buka kurung seperti ini, udah aman. Cari dua angka ketika dikalikan itu sama dengan negatif 12. Kalau kita tambahkan itu sama dengan negatif 4. Nah, ya udah kita cari dulu faktor dari negatif 12. Negatif 12 kita bagi satu. Negatif 12 kita bagi 2. Negatif 6. Kemudian kita bagi 3 bisa ya. Jadinya negatif 4. Oke, Mhm. sekarang kita cek yang mana memenuhi ketika ditambahkan sama dengan negatif 4. 2 tambah 1 tambah negatif 12 berapa? Jadi negatif 11. Negatif 11. Oke. Kalau 2 ditambah negatif 6, Negatif 4. oke, berarti angka-angka tersebut adalah 2. Kemudian ini negatif 6. Ini 2 negatif 6. Nah, udah. Kalau udah dapat itu, baru kita masukkan. Yang duanya positif, yang enamnya negatif. Nah, kalau gitu, kita sudah dapatkan nilai X-nya. Sekarang kita cari. X tambah 2 sama dengan 0, itu artinya X sama dengan negatif 2. Negatif 2. Dan kemudian yang satunya, X dikurang 6 sama dengan 0. X-nya sama dengan positif atau negatif? Hmm. Ini negatif, dia ke kanan jadi positif. Jadi X sama dengan 6. Gitu. Oke, aman? Hmm. Hmm. Saya bingung yang X tiba-tiba tambah 2, aku lupa. Oke. X tambah 2 ini tadi kita ambil yang dari sini ya. Oh, Dan X kurang 6-nya kita ambil dari sini. Nah, sebenarnya konsep dasarnya gini. hmm. Konsep dasarnya gini. Kan kita awalnya X tambah 2 sama dengan nol itu dari mana? Dari persamaan. Nah, sama dengan nol ini kita bawa ke sini. X tambah 2-nya kita ambil tadi dari sini ya. Nah, kemudian X tambah 2 sama dengan nol. Sebenarnya konsepnya itu gini. Bagaimana supaya sisi kiri itu sisa X? Nah, kalau sisi kiri kita ingin sisakan tinggal X aja, berarti di sini X tambah 2 dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Supaya tersisa X. Nah, karena ini Oke. dikurang 2, karena ini dikurang 2, berarti ruas kanan juga harus dikurang 2 gitu. Nah, Oh, udah sekarang 2 dikurang 2 kan 0 ya, berarti yang kirinya oh, sisa X, yang kanan jadi 0 dikurang 2 ya negatif 2 gitu. Atau kalau apa ya, kalau misalnya di sekolah itu kadang kita taunya gini, yang ini kita bawa ke kiri. Kalau ke kiri dia positif, berarti dia ke kanan jadi negatif. Sebaliknya, kalau dia di kiri negatif, kita bawa ke kanan jadi positif gitu. Nah, tapi sebenarnya konsepnya seperti ini. Jadi, yang sebelah kiri tadi kita ingin jadikan X aja. Nah, caranya kita kurangi dengan angka 2 supaya ini jadi 0. Dan karena ini dikurang 2 berarti di ruas kanan juga harus dikurang 2. Sehingga oke. sisanya X sama dengan negatif 2. Oke, aman? Iya. Nah, gitu juga kalau nanti X dikurang 6 sama dengan 0, itu kan sebenarnya X kurang 6. Agar 6 ini jadi 0, berarti ini ditambah 6. Kemudian Aha. kanannya juga ditambah 6. Nah, negatif 6 tambah negatif 6 tambah 6 kan 0 ya. Berarti yang kirinya jadi X, ininya jadi 6. Oke. Nah, dah. Oke, aman ya. Nah, sekarang kita lihat yang contoh ini mau dicetak dulu nggak, Khaira? Atau di screenshot boleh? Udah. Udah. Terus dulu. Mhm. Oke, yang faktorisasi tadi sudah kita lakukan. Kemudian, kita lihat dulu satu lagi contoh faktorisasinya. Wait. Oke.
Nah, ini dia contoh-contoh lainnya itu. Nah, misalnya dia mau kita menyelesaikan persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 7x tambah 12 sama dengan 0. Nah, berarti di sini A-nya berapa? A-nya sama dengan 1, B-nya berapa? Nih, B-nya 7. B-nya negatif 7. Jangan lupa tanda di depan 7-nya. Berarti ini Iya. negatif 7. C-nya sama dengan 12. Nah, ya udah, sekarang kita buka kurung dulu X dan X. Nah, untuk mendapatkan ini nilai berapa, kita faktorkan yang 12. Jadi caranya kita cari dua angka ketika dikalikan 12 dan dijumlahkan sama dengan negatif 7. Dapatnya itu negatif 3 dan negatif 4. Nah, udah kita tuliskan di sini. Baru yang ini X dikurang 3, X dikurang 3 sama dengan 0. Kita ambil sama dengan 0 ini. Nah, berarti ini X-nya jadi sama dengan positif 3. X dikurang 4, X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti ini X-nya sama dengan 4. Gimana? Bisa? Hmm. Bisa S dipahami? sama, bentar. A sama dengan 1, B negatif 7, C 12. Mm-mm. 3. Oke. Oke, dah ya. Oh ya, nanti ini Kak kirimkan juga slide-nya ya. Oke. Nah, baik. Kemudian nomor 2. Nah, ini gimana kalau kita ketemu persamaan kuadrat tapi koefisien X-nya ini bukan sama dengan 1. Nah, ini udah kita bahas juga minggu lalu. Cara yang pertama kita udah bahas minggu lalu ya, tapi nggak apa-apa kita coba lagi nanti. Nah, kemudian cara di sini kalau seperti slide ini, kita ikuti dulu. A kali C. A kali C ini kan A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan negatif 11. C-nya sama dengan 12. Nah, sekarang kita kalikan dulu A kali C. A kali C itu berarti 2 kali 12 dapatnya 20. Nah, baru kita cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan 24 dan dijumlahkan itu dapatnya negatif 11. Nah, kalau kita faktorkan yang 24 nanti dapatnya ini. Negatif 3 dan negatif 8. Nah, ini boleh kita tuliskan seperti ini. 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 8 tambah 12 sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan yang ini, kita kelompokkan yang ini juga. Nah, kemudian kita cari faktor yang sama. Ada faktor yang sama, ada x. X-nya kita keluarkan, berarti dalam kurungnya sisa 2x kurang 3. Di kelompok ini, faktor yang sama adalah 4. 4-nya kita keluarkan, 2-nya sisa di dalam, dikurang 3. Terus, kemudian kita ambil yang X dikurang 4, kita satu kelompokkan lagi. Dan 2X dikurang 3, kita satu kelompokkan lagi. Atau cara yang minggu lalu gini sih. Cara yang minggu lalu tetap kalikan A kali C. A kali C itu kan sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24. Nah, sekarang persamaannya tadi 2X ya, berarti buka kurung 2X. Di sini juga buka kurung 2X per 2. Per 2 ini tergantung koefisien persamaannya. Karena ini koefisiennya 2, berarti ini per 2. Kalau nanti persamaannya 3x, berarti ini per 3. Nah, udah. Kalau gitu Aha. sekarang kita masukkan nih. Kita gunakan yang ini saja ya. Negatif 3 dan negatif 8. Nah, sampai di sini bisa dipahami dulu? Ngerti. Oke, sekarang di sini kita lihat ada faktor yang sama nggak, Khaira? Di 2x dikurang 3 ada faktor yang sama nggak? Enggak. Enggak, berarti kalau nggak ada nggak apa-apa, kita tuliskan aja 2x kurang 3. Nah, sekarang kita lihat di 2x kurang 8, ada faktor yang sama nggak?
Sebenarnya enggak juga. 2. Berarti yang duanya kita keluarkan dulu. Baik. Duanya kita keluarkan dulu. Sisa Dicoret. dalam X kurang 4. Kenapa sisa 4? Karena duanya udah kita keluarkan. Nanti kalau kita Ngebagi kalikan, gitu. 2X, 2 kali X, 2X. 2 kali negatif 4, dapatnya negatif 8. Jadi yang negatif 3 nggak bisa, soalnya nggak bisa dibagi dua. Iya, nah itu dia. Jadi kenapa nggak bisa di 3? Karena nggak bisa dibagi 2. Nggak ada faktor yang sama, itu maksudnya. Baru per 2. Nah, setelah ini karena udah bentuk seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita bagi. Dicoret. Apa? Dicoret. Iya, dicoret. Atau itu istilahnya dibagi ya. Ini kita bagi 2, bagi 2. Nah, udah berarti sisanya adalah 2X kurang 3 dan X kurang 4. Nah, sekarang akarnya berapa? Akarnya itu gini. 2X kurang 3 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan positif 3. Yang negatif 3 ini pindah ke ruas kanan jadi positif. Nah, kalau gitu X-nya sama dengan 3 per 2. Bisa dipahami dulu? Bentar. Oke. 2x kurang 3 Mm-mm. sama 0. Terus kayak ditambahin. Mm-mm. X, X sama dengan 3 per 2. Dari mana ya? Nah, oke. Asalnya ini dari sini. Kan tadi kita punya 2X sama dengan 3. Nah, jadi kan kita mau cari nilai X itu berapa ya? Di sini di depannya ada 2. Jadi kalau gitu, bagaimana agar sisi kiri tersisa X aja? Nah, ingat ini perkalian. Lain kalau dia ini pengurangan berarti ditambah. Nah, karena dia perkalian berarti di sini kita kalikan setengah kali 2X, yang sisi kanan kita kalikan juga dengan setengah. Nah, kenapa kita kalikan setengah? Tujuannya supaya bisa membagi 2. Jadi gini, setengah kali 2 kan itu artinya setengah kali 2 itu kan sama dengan 2 per 2. 2 per 2 kan sama dengan 1 ya? Mhm. Iya kan? Nah, Mhm. berarti di sini sisa X aja. Nah, ruas kanan gimana? Ruas kanan jadinya 3 kali 1 per 2. Berarti 3 per 2. Ah, iya. Iya, gitu. Kalau di situasi lain gimana? Kalau di situasi lain, misalnya, Hmm. oke, wait. Misalnya kita punya, ini misalnya nih 5X. Ini 5X sama dengan 10. Nah, kalau X aja berapa? X aja berarti yang ini kita kalikan 1/5 supaya bisa menghabiskan 5. Ini 1 kali 5, 5. 5 per 5 itu kan 1. Oh, berarti habis nih. Sisa X di kiri. Kalau gitu yang kanan juga kita kalikan 1/5. Nah, X sama dengan 10 dikali 1/5 itu kan sama dengan 10/5. 10/5 Oh. itu sama dengan 2. Gitu. Hmm. Mm-mm. Bisa nggak? Jadi misalnya kalau ada 4 kali 1/2 jadi 4/2. Ya, 4/2. 4/2 kan bisa dibagi habis ya. Jadi jawabannya 2. Jadi 2. Kalau nggak bisa dihabis bagi, nggak apa-apa. Tuliskan aja seperti ini. 3 dibagi 2. Nah, sebenarnya kalau 3 dibagi 2 itu kan hasilnya 1,5 ya. Nah, kalau mau buatkan 1,5 juga boleh. Tapi biasanya kalau di persamaan kuadrat, bentuk pecahan gini aja boleh aja. Gitu. Oke, aman? Nah, Nah, oke. Baik, sekarang gimana kalau X dikurang 4? Berarti X-nya berapa? X kurang 4. Nah, yang ini. Di persamaannya tadi kan ada sama dengan 0 ya. Berarti ini X dikurang 4 sama dengan 0. Kalau gitu, X dikurang 4. Ini kita tambahkan 4 supaya habis ya di sisi kirinya.
kanan juga ditambahkan 4. Berarti negatif 4 tambah 4 kan 0. Berarti ini sisa X. 0 tambah 4, 4. Mhm. Mana? Aman ya? Iya. Ya, oke. Mau dicatat nggak? Oh, gini. Kan tadi caranya ada dua ya. Boleh seperti yang kiri, boleh seperti yang kanan. Kira-kira di dalam dua cara ini, Khaira tertariknya em, yang cara mana? Aku kurang tahu sih tadi. Yang kiri, kiri belum paham, tapi kanan lebih paham, tapi susah. Lebih. Mm-mm. Oh, oke. Coba Kak jelasin ya. Yang kiri ini sebenarnya hampir sama, cuman dia nggak menggunakan per gini. Dia nggak Mhm. dibagikan seperti ini. Nah, tadi kan kita dapatkan kita dapatkan dua angka ketika dikalikan sama dengan 24 itu negatif 3 dan negatif 8. Udah? Sekarang kita Mhm. tulis balik persamaannya. 2x kuadrat dikurang berapa? Kita tuliskan dulu yang negatif 3. Negatif 3x. Kemudian dikurang 8x. Baru ditambah 12 sama dengan 0. Kenapa ini kita tuliskan? Ini kan tadi dua angka yang kita dapatkan. Oke? Aha. Nah, nah, kemudian nah ini ya, kalau kita buktikan nih, misalnya negatif 3 dikurang 8, negatif 3 kurang 8 berapa? Negatif Negatif 11 ya? 11. Aha. Negatif, ah, Negatif 11. sama nggak dengan ini? Persamaannya tadi kan gini. Iya. Nah, oke. Oh. Heeh. Sebenarnya kenapa negatif 11 ini kita jadikan seperti ini? Karena kita buatkan dari angka yang kita dapatkan pemfaktoran dari 24. Aha. Nah, udah. Udah aman ya sampai sini? Iya. Nah, sekarang kita kelompokkan. Yang mana kita kelompokkan? Yang pertama kita kelompokkan dulu, buka kurung. 2x kuadrat dikurang 3x. Udah, tutup kurung dulu. Kemudian dikurang, buka kurung lagi. Kelompokkan 8x dengan Aha. 12. Sama dengan 0. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, kita lihat faktor yang sama yang ada yang mana aja. Nah, kita lihat dari bentuk kurung yang pertama ya. Di sini sama-sama ada X, ya kan? Aha. Nah, sekarang karena mereka sama-sama ada X itu kita keluarkan. Itu faktor yang sama. Nah, kalau gitu yang dalam kurung tersisa 2X. Kenapa tersisa 2X lagi? Padahal kan udah kita keluarkan satu. Nah, ingat di Oh. sini kan X kuadrat. X kuadrat itu kan artinya X-nya ada dua ya. Nah, karena Mhm. kita keluarkan satu, berarti di dalam ini masih ada satu lagi. Oh Nah, iya. kurang 3. Yang 3 apakah ada X lagi? Nah, ada. Tidak, karena kan dia cuma X-nya cuma satu aja. Oh, nggak Nah, kebagi gitu. berbeda. Kalau ini kan ada pangkat duanya nih. Aha. Nah, ini nggak ada pangkat duanya, berarti ini cuma satu. Nah, karena udah kita Mhm. keluarkan, ya udah sisanya tinggal 3. Udah tutup kurung lagi. Mhm. Nah, kalau kita Oh, buktikan nanti, benar nggak ya ini sama dengan yang di atas? Coba, X kali 2X berapa? bisa. Dua. X, X kali X sama dengan 2X kuadrat. Berat. Nah, sama kan? Terus, X kali 3 itu kan sama dengan X. 3X. Nah, berarti sama ya. Sekarang kita cari faktor yang sama di kolom kedua, di kurung kedua lah maksudnya gitu ya. Nah, Mhm. 8X tambah 12 ada faktor yang sama nggak menurut Khaira? Eh, 8x. Mm-mm. Gimana? 8x. 8X, ya. Faktor yang samanya itu angkanya 4. Kenapa 4? Mhm. 4 bisa dibagi 8, 4 bisa dibagi 12, bener nggak? Oh iya. Nah, jadi yang 4 itu yang kita keluarkan, 4. Berarti sisa dalam kurungnya adalah berapa? 2. Apa? Dua 2X. sama tiga. Iya betul. Hmm. Jadi 2X tambah 3 sama dengan 0. Ini Udah. maksudnya faktor yang sama tuh gimana tadi? Gimana?
Tadi yang faktor yang sama kalau di apa sih tanda kurung yang pertama gimana? Nah, faktor yang sama di dalam kurung pertama ini, faktor yang sama itu kan variabel atau angka yang sama. Nah, Hmm, sekarang kita lihat di kurung pertama ini kan yang sama itu sama-sama ada X ya, ya iya. kan? Nah, bedanya di faktor di kurung pertama ini X-nya ada yang pangkat 2. Tapi nggak apa-apa, kita keluarkan aja satu X. Berarti karena keluar satu, di sini kan sisa satu X lagi. Jadi kita tuliskan 2X. Dikurang 3. Kenapa tiganya tidak ada X lagi? Karena di sini kan X-nya cuma satu. Berpangkat satu ya. Hmm, Nah, karena kita iya. keluarkan, berarti ya sisa 3 gitu. Hmm, ya Nah, jadi perbedaan yang apa sih tanda kurung yang kedua keluar angka, terus yang mm-mm. satu keluar apa sih X. Iya Gimana ya? betul. Jadi bisa angka yang apa namanya faktor atau faktor yang sama itu maksudnya bisa angka, bisa variabel gitu. Hmm, Nah, udah aman ya sampai sini. oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita ambil yang ini? Ambil X dengan dikurang 4. X depan ini buka kurung lagi X. Terus pasangan X itu adalah dikurang 4 ini. Mhm. Nah, apalagi? Yang seterusnya adalah ambil, kan ini sama-sama dalam kurungnya. Heeh. Em, oke, wait. Ini kita cek dulu negatif. Oh ya, ini harusnya tandanya tadi jadi negatif ya. Kenapa harus jadi negatif? Karena ingat di sini positif, berarti agar dia jadi positif, ini harus negatif. Karena negatif kali negatif, positif. Nah, udah. Sekarang kan di kurung ini sama-sama 2X kurang 3. Ini juga 2X kurang 3. Kita ambil salah satu aja. 2X dikurang 3. Nah, kalau udah gimana? Sama nggak dengan yang ini? Sama ya? Heeh. Oke, berarti kalau kalau nanti kita faktorkan, ini jadi X sama dengan positif 4, ini X-nya sama dengan 3/2. Sama saja sebenarnya nilainya, cuma langkah penyelesaiannya yang berbeda. Oh, Mm-mm. Nah, kira-kira yang lebih gampang yang mana nih? yang mana ya? Eh, ya dulunya tuh levelnya sama gitu. Gimana? Eh, dua-duanya kelihatannya levelnya sama. Mungkin Levelnya lebih sama. gampang, mungkin lebih gampang yang itu yang kanan. Yang kanan. Oke, berarti kalau lebih gampang yang kanan, nanti Khaira boleh menyelesaikan soalnya dengan cara yang kanan aja, gitu. Hmm. Tapi setidaknya tahu dua cara ya kan? Nah, Iya, ya, oke. Udah ditulis nggak? bentar. Ya, atau di screenshot juga boleh sih. Materi di sekolah kan masih masih persamaan kuadrat kan, Khaira? Iya, masih masih baru mulai. Oh, baru mulai. Hmm. Nah, cara pemfaktoran udah dipelajari juga nggak? Iya. Ya. Kalau kuadrat Hmm, sempurna udah atau belum? belum. Belum. Udah. Nih sekarang Khaira mau tulis atau mau screenshot aja? Foto aja ya. Iya, foto aja boleh. Enggak. Udah, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Enggak. Baik, kalau gitu kita hapus dulu. Oke, contoh yang ketiga.
Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kita perlu bahas ini lagi nggak? Atau coba Khaira lihat dulu deh. Misalnya kalau misalnya kurang paham nanti Kak jelasin ulang. Ini persamaan kuadrat yang koefisien A-nya itu bukan satu, Tiga. tapi tiga. Nah, atau kalau kita gunakan cara yang kedua nih ya, kan tadi Khaira sukanya cara yang paling kanan. Gak apa-apa, kita buatkan. Nih, Oke. tetap kita kalikan dulu AC. Oh ya, di sini kita tentukan dulu ya. A-nya berapa Khaira? A-nya 3. Nah, A-nya 3, B-nya. B-nya 10. Jangan lupa tanda di depan 10. Ini Negatif 10. negatif 10. Terus C-nya berarti sama dengan negatif Negatif 8. 8. Oke, sekarang kita kalikan dulu. A kali C. A kali C berarti itu 3 kali negatif 8. 3 kali negatif 8 berapa? 3 kali negatif 8. Eh, Sama hmm. 24. Nah, jangan lupa negatif kali positif kan negatif ya. Aha. Nah, berarti positif 3 kali negatif 8 itu hasilnya negatif 24. Nah, sekarang kita cari dulu faktor dari negatif 24 yang ketika dikalikan itu sama dengan negatif 24 ditambahkan sama dengan B. Sama dengan B itu berarti negatif 10. Berarti ini ya, dikalikan sama dengan negatif 24 ditambahkan sama dengan negatif 10. Berarti kira-kira itu gimana ya? Kalau misalnya ini kita bagi satu tetap negatif 24. Kalau ini kita Aha. bagi dua, dia dapatnya negatif 12. Kalau kita bagi Hmm. tiga, 24 bagi 3, 8 ya. Berarti ini Aha. negatif 8. Nah, kita cek yang kalau kita tambahkan itu negatif 10. Satu tambah negatif 24 berapa? Negatif 23. Nah, 2 tambah negatif 12. 2. Negatif 10. Nah, Ah. oke. Iya, betul. Jadi berarti kita gunakan yang 2 dengan negatif 12. Kalau udah dapatkan 10, nggak usah cek lagi yang 3 dengan negatif 8. Langsung kita tuliskan yang benarnya aja. Negatif 12. Nah, sekarang kalau udah dapat dua angka tersebut bagaimana? Kita lakukan cara ini. Buka kurung dulu. Ini kita hapus ya. Mhm. Nah, kita lihat persamaannya lagi nih. Persamaannya kan 3x. Berarti di sini buka kurungnya 3x. Buka kurung kedua juga 3x, sama-sama 3x ya. Kenapa Aha. sama-sama 3x? Karena 3x kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan angka yang telah kita temukan tadi. Yang pertama tadi 2, berarti di sini positif 2 ditambah 2. Yang kedua adalah negatif 12, berarti ini negatif 12. Per berapa, Khaira? Per 3. Per 3. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah mencari faktor yang sama. Faktor yang sama itu berarti kita cek dulu. Di kurung pertama, itu kan 3x tambah 2. Ada faktor yang sama nggak? Eh, X kali ya. X, kalau X di duanya nggak ada X. Aku yang bingung itu yang nyari faktornya sama doang. Nah, ingat di sini. Ini kan Oh. 3x, ini 2. Kalau X ini ada tapi di sini nggak ada, berarti itu nggak sama. Nah, ini 3 dengan 2 itu nggak sama. Nah, karena nggak sama, ya udah tuliskan aja 3x tambah 2. Bisa paham dulu di sini? Iya. Nah, di kurung kedua kita lihat 3x kurang 12. Nah, ini juga nggak ada x-nya, tapi kita lihat angkanya. 3 dengan 12. 3, Ada kalau kita, apa? apa sih, 3 kali 4 tuh kan tuh ya? Ya, 3 kali 4 kan 12 tuh. Berarti 3 itu faktor Hmm. yang sama. Jadinya 3 itu kita bawa ke depan. Sisa dalam kurung berarti apa, Kaira? Satu. Satu. Atau iya, satu. Atau bisa aja juga x aja ya. Aha. Nah, berarti dikurang berapa ini? 4. Oke, benar. Udah gitu aja loh, Kaira. Gampang kan? Iya.
Nah, ya udah, sekarang per 3. Nah, kalau udah per 3 berarti kita bisa bagi yang 3 ini, kita bagi 3 ini. Tersisalah 3x tambah 2 dan x kurang 4. Nah, Mhm. sekarang kita ambil yang 3x tambah 2 ya. 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, Khaira bisa cari nggak ini x-nya berapa? X sama 2 sama. Tidak Bisa tahu. nggak? Itu yang ditambahin tuh gimana? Iya. Atau gini, bisa juga kalau misalnya Khaira udah tahu konsepnya, konsepnya itu kan bagaimana ini tersisa x. Nah, bisa aja gini, 3x sama dengan negatif 2. Negatif 2. Kita lihat angka 2. Ini kan dia positif di kiri. Kalau dia ke kanan, jadinya negatif. Berarti negatif Negatif. 2. Oke. Oke. Nah, ini kan masih ada 3 nih. Ya udah, kita kalikan x sama dengan ini jadinya negatif 2 per 3. Tahu Oke. kan kenapa 2 per 3? Iya, panjang gitu. Masih ingat tadi? Yang Ya. ini kita kalikan 1/3 supaya bisa kita coret habis. Nah, yang kanan juga kita kalikan 1/3. Nah, negatif Aha. 2 kali 1/3 kan berarti negatif 2/3. Ketarik ya. Gitu. Dah, aman? Iya. Nah, sekarang yang berarti X yang pertama ini ya. X yang pertamanya negatif 2/3. Kemudian kita Aha. masih ada yang X kurang 4. X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan Eh, 4. 4. Positif 4 ya. Betul. Mhm. Itu dia. Kamu mau tanya, Kak. Ya, Ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari pakai apa? Jen. kegunaannya. Heeh. Oke. Ini Kak mau nampilkan slide-nya ya. Tapi ini udah di screenshot dulu nggak? Bentar. Nah, coba. Mm-mm. Udah. Udah, kayak kita hapus dulu ya. Kita mau tampilkan. Jadi persamaan kuadrat itu kegunaannya dalam kehidupan kita apa sih gitu kan? Kenapa kita harus belajar persamaan kuadrat? Mari kita cek ya. Hmm, kita lihat dulu mana soalnya ya. Nah, jadi gini. Kan di persamaan kuadrat itu kan jenis-jenisnya ada 4 ya. Yang pertama itu jenis persamaan kuadrat biasa yang seperti kita lakukan tadi. Nah, itu Oh, gunanya apa? Kalau dalam kehidupan kita itu gunanya untuk mengetahui gerak parabola. Udah pernah belajar parabola nggak ya? Belum kali ya? no. Nah, belum parabola. Terus lintasan peluru. Nah, ini untuk menghitung bagaimana lintasan peluru nih. Kemudian kalau persamaan ini bisa juga berguna untuk mengetahui luas persegi dan energi potensial. Nah, energi potensial ini biasanya kita temui kalau belajar fisika, ya enggak? Oh, iya pernah dengar. Nah, itu juga berguna ada efeknya dari persamaan kuadrat. Nah, kemudian fungsi lainnya itu apa? Misalnya kita mau menghitung keuntungan maksimum. Kalau misalnya nanti kita masuk ke bagian keuangan, kita Ekonomi. ekonomi. Jadi di persamaan-persamaan ini kan nanti banyak perhitungan dan salah satu penyelesaiannya itu adalah ini. Gunanya apa? Untuk mengetahui keuntungan maksimumnya. Nah, kemudian ini perhitungan keuangan juga. Itu dia. Jadi sebenarnya kegunaan persamaan kuadrat itu kenapa kita belajar? Ini sebenarnya basic kita untuk mengetahui yang lainnya gitu. Nah, bisa dipahami? Bisa? Iya. Oke. Iya. Nah, oke, mantap ya.
Nah, kalau gitu pemfaktoran sudah aman ya. Nah, kalau misalnya kira-kira nanti Kak kasih tugas, bisa nggak ya? Tugas untuk diselesaikan di rumah. Oke. Oke. Nah, kita bahas yang kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu bagaimana caranya? Seperti ini. Selesaikan persamaan kuadrat dengan cara atau dengan metode kuadrat sempurna. Kita punya persamaan, kita punya persamaan x kuadrat tambah 6x kurang 7 sama dengan 0. Udah? Mhm. Nah, kalau Iya. di persamaan kuadrat ini, sebentar. Kalau di persamaan kuadrat ini, sebenarnya gini, rumus awalnya itu kan x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, kalau kita bawa ke persamaan kuadrat, dia caranya seperti ini. X tambah B per 2 dikuadratkan sama dengan B per 2 dikuadratkan dikurang C. Oh, Dah? Nah, itu kemudian bentuknya langsung ganti banget gimana ya? apa? Itu gimana ya? X tambah B terus dipisah gitu. Iya, jadi Eh, terus jadi B2-nya Kak, juga muncul buat C-nya. mm, yang mana? Ini Apa sih? kuadrat. Ya, iya, kan Nah, apa sih? B per 2-nya ada sama X. Sekarang ada sama negatif C. iya betul. Oh, Jadi kalau menggunakan metode kuadrat sempurna, dia seperti ini polanya. Dan kalau akarnya itu kalau misalnya nanti misalnya di soal ya, aku nggak mau menjabarkan ini deh langsung akarnya, boleh langsung gunakan yang ini. X sama dengan negatif B per 2, kemudian plus minus akar dari B per 2 dikuadratkan dikurang C. oh, Gimana? Rumusnya ribet ya? iya. Sebenarnya enggak. Jadi eh, caranya itu gini, cuma B per 2, tapi B per 2 itu dikuadratkan. Nah, bagaimana penggunaannya? Coba kita lihat ya. Tapi Khaira boleh catat dulu nggak atau foto dulu yang rumus ini supaya Oke, bisa kita hapus. ya. Udah. Oke, sekarang kita hapus dulu. Oke, persamaan kita ini ya, x kuadrat ditambah 6x kurang 7 sama dengan 0. Dengan metode kuadrat sempurna, kita jadikan x kuadrat tambah 6x sama dengan 7. Tahu Hmm, kenapa sama dengan 7? sama dengan 7. Mm-mm. Oh, kenapa nol yang nggak berarti lagi? Ya, karena kan tadi di sini negatif Oh, 7. Negatif 7 itu kan konstanta. Kita bawa ke ruas kanan. Karena dia negatif, berarti ke kanan oh, dia jadinya positif. Ya kan? oh yang tadi itu. Nah, jadi konsepnya itu sebenarnya ini dikurang 7, ditambah 7, negatif 7 tambah 7 kan 0. Nah, ini di kanan 0 tambah 7, 0 tambah 7 ya 7. Oke. Nah, oke. Udah jadikan seperti ini yang kita lakukan apa? Tuliskan X, X dikurang B. B-nya di sini berapa? B-nya 6. 6. Nah, tadi kan B per 2 berarti 6 per 2 dikuadratkan. Oh, Sama dengan di sini juga tadi ada B per 2, berarti B per 2 dikuadratkan tambah, oh B-nya langsung kita ganti dengan 6 ya. 6 per 2 dikuadratkan tambah 7. mhm. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu yang dalam kurung ini. X, 6 dibagi 2 berapa? Hmm, 3. X dikurang 6 kita bagi 2 kan 3 ya. Mhm. Oke, berarti ini jadi X kurang 3 dikuadratkan. Ini sama dengan 6 dikurang 2 juga hasilnya 3.
3 kita kuadratkan plus 7. Nah, kalau Aha. udah berarti ini X kurang 3 dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat 2 itu berapa, Kaira? eh, 9. Berapa? 9. 9. Berarti ini 9 ditambah 7. Kita Aha. tulis lagi. X kurang 3 dikuadratkan sama dengan 9 tambah 7. 9 tambah 7. Mm-mm. Berapa? 6, 16, Ya. ya kan? Nah, udah. Oke, sekarang X kurang 3, yang kuadratnya itu jadi akar di sini. Udah pernah belajar akar pangkat kan? Belum ya? Iya. Nah, udah kan? Jadi ini kan tadi di kiri kita kuadratkan. Nah, karena kita mengeluarkan X kurang 3, berarti ini kita akarkan. Akar Pindah-pindah dari, gitu. hah? Pindah-pindah gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini di X apa namanya? Pangkat duanya ini pindah ke kanan jadi akar. Oke. Hmm. Akar 16 berapa? Juga. Berapa? eh Nah, 8. Iya. 8. Nah, sebenarnya akar itu gini. Akar itu adalah nilainya suatu bilangan ketika kita kalikan dirinya sendiri, hasilnya 16. Misalnya ya, Eh, Kak punya akar 25. Cari eh, suatu angka ketika dikalikan dirinya sendiri, hasilnya 25. Misalnya 5. 4. Nah, 5. Jadi akar 25 adalah 5. Nah, sekarang akar 16 itu berapa? Berapa? Ketika 9. dikalikan dapatnya 16. Itu adalah angka 4 kah? 4. Jadi ini akar 16 itu 4. Iya. Nah, tapi jangan lupa akarnya itu bisa positif, bisa negatif. Berarti di Hmm. depan ini kita tambahkan tanda plus minus. Plus minus itu bisa positif, bisa negatif ya. Plus minus 16. Hmm. Kok 16? 4, 4. Plus minus 4 ya. Hmm. Nah, udah kalau udah dituliskan seperti itu gimana lagi? Berarti yang ini ruas kiri kita jadikan X aja. Nah, yang 3 pindah ruas ke kanan. Karena dari sini negatif, berarti dia ke Sama. kanan positif, ya kan? Aha. Berarti ini jadinya X plus minus 4. X Oh, kenapa 3, tuh? hah? Apa? Kenapa tiganya nggak di kanan sebelah kanan yang 4? Boleh juga, boleh juga. Berarti kalau misalnya kita tuliskan gini sama aja. Hmm. X sama dengan plus minus 4 tambah 3. Nah, boleh. Oh, Oke, pas. sama aja ya. Nah, Oh, kalau seperti ini caranya gimana lagi? Maka sekarang kita cari X1 dan X2. X1 itu akar yang pertama, X2-nya akar yang kedua. Nah, untuk X1-nya, kita lihat 3 di, kita ambil yang positif atau negatif dulu nih. Kan di sini ada dua buah tanda, oh, ada positif dan negatif. Nah, kalau kita pertama ambil positif, berarti itu 3 tambah 4. Nah, 3 tambah 4 berarti sama dengan 7, 7. ya kan? Mhm. Nah, kemudian X2-nya apa? X2-nya adalah 3 dikurang 4. Kenapa 3 dikurang 4? Karena kan tadi tandanya ada plus, ada negatif. Kita udah ambil plus yang pertama, berarti yang keduanya adalah negatif. Jadi 3 Oh, dikurang 4 sama dengan negatif 1. 1. Hmm, gitu. Nah, Yang misalnya benar, kalau dengan apa? yang benar yang mana dong? Yang Yang X1 benarnya atau memang sama-sama benar. dua? Oke. Seperti cara pemfaktoran tadi kan ada X1, ada X2-nya, ya kan? Mhm. Jadi di kuadrat juga ada dua, akar yang pertama dan akar kedua. Atau nilai X yang pertama dan nilai X yang kedua. Nah, kalau misalnya nanti mau menuliskan seperti yang tadi, boleh sih. Misalnya 3 sama dengan
plus minus 4 tambah 3. Nah, kalau gitu X1-nya itu 4 tambah 3. 4 tambah 3 kan 7. X2-nya berarti 4 negatif 4 ditambah 3. Negatif 4 3 kan negatif 1. Sama aja Mhm. jawabannya dengan yang ini. Oke, Nah, itu ya. Bisa dipahami kan? paham. Paham. Udah, ini mau dicatat atau difoto? Itu aja. Ya. Udah. Udah, kita hapus. Hapus dulu. Nah, sekarang gimana kalau soalnya itu ada 2 di depan X-nya? Kalau tadi kan soal kita gini aja ya. X kuadrat tambah 6X dikurang 7 sama Mhm. dengan 0. Nah, gimana kalau kita punya 2X? Oke, sekarang soalnya di Jadi depan cabang ada... lagi. Hah? Jadi beranak lagi ya. Iya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita tentukan ya. Berarti di sini nilai A-nya berapa? A-nya 2. A-nya 2, oke. Terus? B-nya negatif 8. C-nya Nah, negatif 10. negatif 8, C-nya negatif 10. Nah, baik. Kalau gitu, yang ini, karena kalau misalnya ketemu dengan persamaan ini ya, Kaira, sekarang bagi kedua sisi dulu dengan 2. Kita bagi semuanya dengan 2. 2X kuadrat kita bagi 2, itu kan sisanya X kuadrat. Betul ya? Aha. Nah, dikurang 8X bagi 2. 8X bagi 2 berapa? Sisa 4X. 4X. Kemudian negatif 10 bagi 2, 5. negatif 5. Sama dengan 0. 0 gitu. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, yang konstanta itu kita pindahkan ke kanan dulu. Berarti ini X kuadrat dikurang 4X. Yang 5-nya kan ini negatif, berarti ke kanan jadi positif dong. Ini jadinya Aha. 5. Udah? Iya. Nah, sekarang kita buatkan yang B per 2 tadi. Berarti ini jadinya X dikurang B per 2. B-nya kan, B-nya sekarang jadi 4 ya. Dulu Nah, B-nya berarti 4 per 2. 4 per 2 berapa? 40. Ini, B per 2. B per 2 itu kan berarti 4 per 2 ya. Oke? Kedua lagi. Ah, Aha. ya, sama dengan 2. Berarti ini jadinya X dikurang 2. Jangan lupa dikuadratkan. Karena kan kita maunya ini dikuadratkan. Udah? Aha. Nah, sekarang jangan lupa juga di sini 2 kuadrat ditambah 5. Tahu kenapa dia 2 kuadrat? Karena di kanan juga kan kita tambahkan B per apa Dua. namanya? B per 2 dikuadratkan ya. Nah, kita tadi udah dapat B per 2-nya 2. Dikuadratkan 2 berarti 2 kuadrat tambah 5. Nah, udah kita tuliskan lagi yang ini. 2 kuadrat berapa? 4. 4 tambah 5. 5. Ya udah, sekarang kita buatkan lagi gini. 4 tambah 5 9 kan ya? Aha. 9. Nah, sekarang kita jadikan ini X kuadrat. Nah, ini pangkat 2, berarti ini jadinya akar dari 9. 9. Akar dari 9 berapa? 3. 3, betul. Oke. Oh ya, jangan lupa plus minus ya. Akarnya itu Oh kan iya. bisa positif, bisa negatif. Ini kita tulis.
Plus minus. Nah, udah kalau gitu yang ini kita mau jadikan X aja. Berarti ini X sama dengan berapa? Plus minus 3 karena ini negatif, berarti pindah ke Tambah kanan dia 2 jadi titik. positif. Jadi ini ditambah 2. Ya udah, sekarang kita tentukan ya. X satunya sama dengan, kita ambil yang positif dulu nih, berarti positif 3 tambah 2. Positif 3 tambah 2 itu kan sama dengan 5. Nah, Aha, X2-nya berarti negatif 3 ya. aha. Negatif 3 tambah 2. Negatif 3 tambah 2 sama dengan 1 negatif dari 1. 1. Itu dia. Jadi kalau menggunakan kuadrat sempurna, jangan lupa yang B per 2 dikuadratkan. Oke, Ya, bisa dipahami kan? paham. Nah, kayaknya kapan kalau belajar math, hari apa biasanya di sekolah? Bentar lagi cek jadwal. Oke. Hari hari Jumat sama Mm-mm. sama Kamis. Sama Kamis. Nah, baik. Nah, kalau misalnya nanti Kak kirimkan soal dan Khaira selesaikan dengan metode faktorisasi sama kuadrat sempurna, bisa ya? Aha, bisa. Oke. Nah, pertemuan minggu depan berarti kita membahas apa namanya? Persamaan kuadrat lagi, tapi dengan cara rumus ABC. Rumus ABC itu paling gampang. Jadi kalau Aha, misalnya ketemu persamaan yang nggak bisa difaktorkan, seperti soal yang pertama tadi. Nah, soal yang pertama tadi belum selesai ya, Khaira, yang kita nggak dapatkan nilai kalau dikalikan ya. sama dengan negatif 11, negatif 3, ya kan? Aha, Nah, itu kita selesaikan dengan cara rumus ABC. Nah, oke. oke. Nah, kalau gitu untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Oke. Ini udah dicatat enggak atau difoto? Udah difoto Udah. semuanya. Nah, sebelum kita tutup kelas malam ini, Khaira boleh sebutkan nggak ya kita udah belajar apa saja? Tadi aku simpan. Tadi review faktorisasi, terus yang kedua Hmm, kuadran sempurna. oke. Dari keseluruhan materi hari ini bisa dipahami kan? Bisa. Bisa. Ada yang sulit nggak metodenya? Kalau tadi nggak apa-apa. Gimana? Eh, Kadang kayak tiba-tiba muncul suatu. Tapi kalau Oh, udah gitu. dijelasin, enggak. Iya, Oke, oke. iya. Nah, baik. Kalau nanti misalnya ada pertanyaan, misalnya dari soal sekolah juga boleh disampaikan di WA ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima Iya, kasih Khaira Kak. sudah mengikuti kelas malam ini dengan baik dan ke depannya kita pasti Khaira bisa lebih oke lagi nih. Nah, malam ini kan udah aman kan caranya? Nah, ya, baik. Terima kasih ya Khaira sudah mengikuti kelas ini dengan baik. Sampai ketemu minggu depan lagi. See you, bye. Makasih, Kak. Kita matiin Zoom-nya ya.